Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti dan rahmatnya tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Kita kembali mengucap syukur saudaraku, kita bisa kembali bangun pagi pada pagi hari ini saudaraku. Sesungguhnya itu semua adalah kebaikan dan rahmat Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita. Renungan KPI Mayim Kaim pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 atau pada tanggal 24 Sefat 5781 saudaraku. Di dalam renungan kelanjutan pembacaan Torah kita ini diambil dari Keluaran 22 ayat 20 yang berkata demikian saudaraku. Siapa yang berkurban kepada ilah-ilah selain kepada Yahweh Elohim atau Bapa Yahweh, haruslah dia dibinasakan. Saudaraku, ini adalah kelanjutan tentang peraturan-peraturan yang disampaikan kembali kepada dari Bapa Yahweh kepada Bani Israel di Gunung Sinai ini. Saudaraku, menyampaikan peraturan-peraturan ini, diantaranya yang berbunyi yang sudah kita bacakan tadi. Namun masih banyak peraturan yang sudah ada tertulis dan ini saudaraku juga bisa membacanya. Namun menjadi penekanan tentang siapa yang berkurban kepada ilah-ilah selain kepada Yahweh. Saudaraku, ini adalah menegaskan kembali bahwa Bapa Yahweh menekankan kembali tentang siapa Tuhan itu, siapa namanya saudaraku, yang memimpin bangsa Israel ini keluar dari Mesir dan memimpin dalam perjalanan yang begitu spektakuler saudaraku, yang begitu menyatakan kebesaran dan keagungannya, yaitu namanya Bapa Yahweh. Seperti halnya yang Bapa Yahweh perkenalkan sendiri kepada Mose di dalam kitab Keluaran 3 ayat 15 yang sudah kita bahas sebelumnya saudaraku. Dan di sini ditegaskan kembali di dalam Keluaran 22 ini saudaraku, ayat 20, bahwa kita tidak boleh memberikan kurban kepada ilah-ilah selain kepada Bapa Yahweh. Saudaraku, hal ini ditegaskan lagi di dalam kitab 1 Tawarik 19, 1 Tawarik 16 ayat 26 yang berkata demikian. Sebab semua ilah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Yahweh lah yang telah menjadikan langit dan bumi. Ini merupakan firman di dalam kitab suci sesuai dengan terjemahan Indonesia Lembaga Translate saudaraku. Di dalam ILT berkata demikian. Sebab semua Allah bangsa adalah berhala, tetapi Tuhan dengan tulisan huruf besar TUHN yang telah menjadikan langit dan bumi. Artinya Allah bangsa-bangsa itu merupakan berhala saudaraku. Saudaraku, di sini sudah jelas nama sudah diperkenalkan. Kemudian Tuhan itu atau Bapa Yahweh itu juga sudah menyatakan kebesarannya, keagungannya, kemuliaannya di dalam memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir saudaraku. Dengan begitu spektakuler 10 tulah dinyatakan sehingga tidak ada dewa-dewa di Mesir yang mampu untuk melawan itu saudaraku. Dan saat keluar bangsa Israel dipimpin dengan tiang awan, tiang api dengan pemimpinan luar biasa. Ini bukan merupakan suatu bacaan-bacaan yang begitu saja saudaraku, yang begitu lewat saja. Oh iya saya mengerti itu, tapi substansi penyembahan ini saudaraku yang merupakan penting harus merubah. Kita harus mengambil sikap berubah, mengubah tentang siapa yang kita sembah ini saudaraku. Karena ini adalah kehendak dalam firman, tentunya kehendak Bapa Yahweh itu sendiri. Kita jangan main-main dengan siapa yang kita sembah. Mulut kita memanggil kepada siapa saudaraku? Apakah kita memanggil kepada ilah-ilah bangsa-bangsa lain yang bukan Tuhan yang disembah atau yang memimpin bangsa Israel ini saudaraku? Tentu hal itu sangat saudaraku
sangat kita rugi sekali. Kita ditutup pikiran kita ditutup mata rohani kita, saudaraku. Seolah kita membaca tentang perjalanan bangsa Israel seperti biasa saja. Namun substansi yang inti ini, saudaraku, tentang penyembahan ini kita tidak tangkap, saudaraku. Tidak tangkap makna ini, saudaraku. Salah, saudaraku. Sehingga sampai mulai kecil sampai besar dan sampai tua, bahkan kita sudah sakit-sakit, tetap saja yang kita panggil, yang kita sebut mulut kita dalam berdoa, dalam menyembah adalah nama ilah-ilah bangsa lain, yang semuanya dikatakan 1 Tawarik 16 ayat 26 tadi dikatakan semuanya adalah berhala, saudaraku. Tetapi Yahweh lah yang menciptakan langit dan bumi, dan Yahweh Elohim lah yang memiliki kerajaan surga atau Samayim, yang sesungguhnya sesuai dengan firman dan kitab suci kita. Selain daripada itu tidak, saudaraku. Nama tidak bisa berubah, saudaraku. Dimanapun nama saudara, nama saya Esra Ahmad Jayapurba di sini, maka saya dipindahkan kemanapun, ke luar negeri, paspor saya tetap namanya itu, sama juga nama Tuhan yang kita sembah. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, nama itu tidak berubah. Amin. Sukses besar buat kita, maju terus dalam iman, kita terus menjadi jemaat-jemaat yang cerdas, yang dikembalikan kepada firman Bapa Yahweh. Jangan takut, saudaraku. Di zaman Nuh, bukan dilihat dari jumlah banyaknya orang, tapi Bapa yang melihat kualitasnya, siapa yang sungguh-sungguh dan kepada siapa dia menyembah Nuh, yaitu kepada Bapa Yahweh. Sehingga hanya 8 orang yang diselamatkan, bukan banyaknya orang. Amin, haleluya. Sukses besar buat kita semua, maju terus dalam iman. Jangan kita membuka celah dari tempat Yesus berdoa. Bapa yang memberkati dan melindungi kita semua. Bapa yang menyinari wajahnya kepada kita dan memberikan kita kasih karunia. Bapa yang menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan sepanjang hari ini, saya berdoa di dalam nama Bapa Yahweh, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, tentunya atas izin dan kehendak Bapa Yahweh, semuanya pasti akan menjadi berhasil. Dan kita orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh dan melakukan seluruh perintah dan ketetapan-ketetapannya, kita tidak dipermalukan, dan kita menjadi harta kesayangan Bapa Yahweh, dan kita diberkati. Amin, haleluya. Shalom, saudaraku.